Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama itu saya sendiri, Cynthia Pramasari, dengan NIM F1D321007 selaku moderator. Yang kedua, Dian Anggraini dengan NIM F1D321019. Yang ketiga, Roni Arta Huta Barat dengan NIM F1D321037. Yang keempat, Amir Zaki dengan NIM F1D321047. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Eksplorasi Emas dengan menggunakan metode magnetik di Hayret area Selatan Khorasan. Pendahuluan. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Kekerasannya berkisar antara 2,5 sampai 3 skala Mohs, serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan atau gangue mineral. Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, fluorspar, dan sejumlah kecil mineral non-logam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi. Selanjutnya yaitu geologi daerah survei. Mineralisasi emas terletak 160 km ke selatan Birjan dan 80 km ke utara dari Nehbandan. Serpi dan batu pasir dari Jurasik membentang di atas tidak selaras pada seli konglomerasi berpasir sedimen. Batuan berumur tersier vulkanik plutonik juga terdiri dari sedimen tua. Serpi, silikat, dan TPS bersifat asam, granit, granodiorit, monzonit adalah batuan induk yang dominan di sebelah timur lokasi target. Metode magnetik. Metode magnetik merupakan salah satu metode geofisika yang didasarkan pada pengukuran variasi intensitas medan magnet di permukaan bumi. Metode magnetik umumnya digunakan untuk mengetahui sifat magnetik batuan serta untuk mengetahui struktur geologi bawah permukaan berdasarkan anomali medan magnetik. Perbedaan antara metode magnetik dan metode grafiti antara lain medan magnet bersifat dipol sedangkan medan grafiti bersifat monopol. Perbedaan lainnya disebabkan oleh arah variabel dari medan magnetik, di mana medan grafiti selalu pada arah vertikal, dan juga disebabkan oleh metode magnetik memiliki sifat ketergantungan pada waktu, di mana medan grafiti tidak memiliki ketergantungan pada waktu, dengan mengabaikan variasi tidal yang relatif kecil. Parameter fisis. Medan magnet bumi sendiri memiliki 4 parameter fisis, yaitu deklinasi, sinklinasi, intensitas horizontal, dan medan magnetik total. Deklinasi merupakan sudut antara utara magnetik dengan komponen horizontal yang dihitung dari utara menuju timur. Inklinasi merupakan sudut antara medan magnetik total dengan bidang horizontal yang dihitung dari bidang horizontal menuju bidang vertikal ke bawah. Sedangkan intensitas horizontal adalah besar medan magnet total pada bidang horizontal dan magnetik total itu sendiri merupakan besar dari vektor medan magnetik total. Medan magnet utama bumi dapat berubah terhadap waktu. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Anggraini. Untuk materi selanjutnya, seperti digambar pada monitor, ditampakkan peta citra aeromagnetik regional dari daerah yang ditargetkan lokasi pengukurannya. Penggunaan peta kontur sendiri diperlukan untuk memiliki gambaran awal tentang amplitudo, anomali, dan tren magnetik.
meskipun ada rutinitas kontur sederhana yang disertakan dengan magnetometer NV. Pilihan metode grading dan ukuran piksel tidak memungkinkan. Metode kelengkungan minimum digunakan untuk grading menggunakan ER mapper dan ukuran piksel 2 meter dipilih dengan mempertimbangkan jarak garis 10 meter. Ukuran cell grid minimum yang secara akurat dapat diinterpolasi secara matematis biasanya itu 20-25% dari spasi baris. Gambar harus digunakan bersama dengan presentasi yang lebih konvensional, seperti peta kontur. Gambar warna TMI yang tidak ditingkatkan dengan jalur garis survei magnetik di atasnya ditumpangkan pada peta kontur. Contohnya pada peta TMI dengan garis dan di-overlay dengan peta kontur yang ada di monitor. Peta ini memberikan informasi yang lebih baik tentang gradien medan magnet dan amplitudo anomali daripada gambar berwarna saja. Karena daerah survei berukuran kecil, 245 dikali 60 meter, peta kontur skala besar dibuat untuk memberikan variasi medan magnet secara lebih rinci. Interval kontur terdiri dari 50 gamma. Interval kontur yang kurang dari ini akan memenuhi peta kontur. Baik peta kontur maupun gambar dengan jelas menunjukkan anomali terputus-putus dengan 3 ketinggian. Kecenderungan anomali ini adalah barat laut tenggara yang tidak dapat diamati pada tampilan lain. Anomali meluas ke tenggara di luar daerah survei. Anomali sentral yang terlihat pada garis 120 SE sampai dengan 175 SE merupakan yang terbesar pada peta kontur. Inspeksi garis individu dalam hal amplitudo dan lebar anomali menunjukkan bahwa anomali terputus-putus meluas sekitar garis 0 SE ke 245 SE. Garis survei magnetik yang dipilih 70 SE, 90 SE, 120 SE, 175 SE, dan 245 SE disajikan di sini. Contohnya pada gambar peta yang tersedia di monitor, amplitudo maksimumnya adalah 550 gamma yang berlanjut dari jalur 120 SE hingga 175 SE. Dan juga ditampilkan di sini pada jalur 165 SE, sumber anomali magnetik adalah pirotit dalam biji emas. Sedangkan untuk anomali magnetik individunya sendiri, yaitu penting untuk menentukan lokasi dan geometri sumbernya. Untuk sumber planar, vertikal, atau kemiringan, dan sudut kemiringan merupakan kriteria penting. Untuk itu, umumnya data magnetik perlu direduksi ke kutub atau RTP. Contohnya pada peta di layar berikut, terutama untuk area yang dekat dengan ekuator magnetik, guna menghilangkan asimetri pada anomali magnetik akibat inklinasi medan magnet bumi. Data RTP ini menempatkan anomali secara langsung di atas sumbernya. Gambar berdasarkan TMI dan RTP. Perbandingan gambar RTP dan TMI menunjukkan bahwa fungsi RTP menggeser posisi anomali ke arah timur. Anomali barat laut menjadi lebih kecil dan anomali pusat tidak berubah. Citra warna RTP juga menunjukkan kelanjutan anomali dari barat laut ke tenggara. Pada gambar peta TMI menunjukkan anomali magnetik dangkal dan sempit yang jauh lebih baik daripada yang pertama daripada yang terakhir. TMI dengan RTP dilanjutkan ke atas dengan langkah 10 meter untuk mendapatkan perkiraan perluasan kedalaman anomali dan juga meningkatkan ekspresi sumber kedalaman.
Anomali menghilang pada kelanjutan 50 meter pada peta RTP yang dilanjutkan ke 50 meter di sebelah kanan. Gambar ini menunjukkan efek regional dan anomali dangkal sempit yang terlihat pada gradien vertikal pertama. Peta kontur, gambar, dan garis hanya menunjukkan lokasi, amplitudo, dan tren anomali. Peta turunan vertikal pertama dan kelanjutan ke atasnya memberikan informasi relatif tentang kedalaman anomali sumber. Pemodelan diperlukan untuk mendapatkan perkiraan geometri yang lebih baik dari sumber yang menghasilkan anomali. Amplitudo dari anomali yang diamati adalah resultan vektor dari komponen sisa dan tereduksi. Tidak ada estimasi kasar geometri sumber magnet yang dapat diberikan kecuali komponen sisa diketahui. Pemodelan tidak dapat dilakukan di sini jika anomali diamati karena solusi untuk masalah medan potensial kecuali dibatasi dengan geologi yang diketahui. Pirotit yang kedua yaitu pirotit sering memiliki magnetisasi sisa satu urutan besarnya lebih besar dari magnetisasi yang diinduksi, yang tidak mungkin untuk menentukan pada biji emas. Yang ketiga, yaitu mineralisasi dapat diamati di permukaan, dan lokasi optimal dari biji emas penting untuk diidentifikasi pada data target bor. Yang peta di sebelah kiri yaitu peta turunan vertikal pertama, yang kedua yaitu peta reduksi ke kutub yang dinaikkan ke atas 50 meter. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk kesimpulan akan saya baca sendiri karena teman kami sedang berhalangan hadir. Kesimpulan, mineralisasi menunjukkan bahwa pirhotit hadir bersama dengan biji emas hanya dalam mineralisasi Stockward Timur Target 1. Pengukuran kerentanan magnetik dari permukaan dan inti bor menunjukkan bahwa batuan induk ke biji emas Timur Target 1 adalah non-magnetik. Berdasarkan kontras magnet tanah yang tajam, ini dipilih sebagai metode geofisika yang cocok untuk identifikasi target bor. Survei magnetik tanah mengungkapkan anomali besar pada survei magnetik garis. Peta kontur dan gambar mewakili biji emas Timur Target 1. Sumber anomali adalah pirhotit bersama dengan biji emas. Kedalaman anomali dangkal seperti yang ditunjukkan pada peta turunan vertikal pertama. Prediksi ini konsisten dengan pengamatan mineralogi di permukaan dan peta lanjutan ke atas. Posisi anomali pada citra RTP penting dan diusulkan sebagai titik yang cocok untuk target pengeboran. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.